mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Putra Sanggam. Disajikan oleh Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Darah Putra Sanggam, episode ke-9, Kisah Saur Sepuh, produksi Harapana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Darah Putra Sanggam pada babak ke-43 ini menampilkan Wendaka Lubis sebagai Jamali, Jujung AS sebagai Ki Demang, Waluyo sebagai Arya Dengka, Tuti Yulianti sebagai Purwanti. Inilah Darah Putra Sanggam babak ke-43. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Aduh, Nih, minum Prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu Prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum Prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih, minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Pada kisah yang lalu dikisahkan, Tumenggung Jamali merasa terkejut oleh sikap para pegawai Kademangan Cangkudu yang hangat, bahkan agak berlebihan. Sikap mereka yang ramah tamah dengan badan yang terbungkuk-bungkuk dan wajah yang cerah ceria terasa oleh Tumenggung Jamali sebagai suatu sikap yang dibuat-buat, tidak keluar dari hati yang tulus. Namun Tumenggung Jamali tidak menunjukkan keheranan atau wajah yang tidak suka, tetapi tetap bersikap wajar. Dan ketika Tumenggung Jamali yang dikawal oleh 5 orang perwira pasukan Kademangan Cangkudu tiba di pendopo Kademangan, Ki Demang Cangkudu dengan tergopoh-gopoh menyambut kedatangan Tumenggung Jamali. Dengan sikap yang sangat hormat, wajah yang cerah ceria, badan terbungkuk-bungkuk, Ki Demang Cangkudu menyongsong Tumenggung Jamali dengan hangat. Sepanjang jalan, tak henti-hentinya rakyat mengeluh-ngeluhkan Tumenggung Jamali.
datang Paduka Temenggung Jamali. Saya atas nama rakyat Kademangan Cengkudu menyampaikan rasa gembira yang tiada tara atas kunjungan Paduka Temenggung. Iya. Dan aku juga terima kasih disambut begini rupa. Daulat Temenggung, marilah silakan naik ke pendopo Temenggung. Iya, terima kasih, terima kasih. Demang, Daulat Temenggung, kau ini apa-apaan? maksud Temenggung. Kamu menyelenggarakan pesta yang sangat meriah ini. Untuk apa? Ini kan sebagai ungkapan rasa terima kasih dan gembira kami Temenggung atas kunjungan Temenggung ke sini. Kalau hanya untuk menyambut kedatanganku, tidak usah seperti begini, besar-besaran. Yang biasa saja, sederhana saja. Tidak 1 tahun sekali Temenggung. Apalagi Paduka Temenggung belum pernah sekalipun berkunjung ke sini. Jadi adalah wajar kalau kami mensyukurinya. Sebenarnya tidak patut aku mendapat sambutan yang luar biasa ini. Sebab kunjunganku ke sini bukan kunjungan yang resmi. Aku sekedar mampir sebelum aku melanjutkan perjalanan ke desa Waruga. Baik kunjungan resmi atau bukan, bagi kami tidaklah menjadi masalah Temenggung. Bagi kami, Temenggung telah datang, maka kami wajib menyambut kunjungan Temenggung. Silakan Temenggung, inilah hidangan kami. Hidangan Kademangan Cengkudu yang ala kadarnya. Ini bukan ala kadarnya, Demang, tapi mewah. Bila Temenggung sudah merasa letih, dikarenakan tadi siang telah menempuh perjalanan yang jauh, saya persilahkan untuk beristirahat. Namun, apabila masih ingin menikmati hiburan pertunjukan kesenian, dengan senang hati saya akan menemani. Sebenarnya aku agak letih dan ingin tidur-tiduran. Tapi pertunjukan tari-tarian itu indah dan menarik. Aku akan menontonnya sampai habis. Kemudian baru aku tidur. Oh, mereka adalah rombongan penari yang terbaik di Kademangan Cengkudu ini, Temenggung. Sengaja kami undang untuk menghibur Temenggung. Terima kasih, Demang. Daulat Temenggung. Hei, kalian kemari. Iya, kalian harus melayani Kanjeng Temenggung Jamali dengan sebaik-baiknya. Ya, Kidemang. Ya, Kidemang. Ladeni dengan ramah tamah dan mesra. Apa kebutuhannya, apa keinginannya, dengan cepat kalian harus segera menyediakannya. Kalau dia haus, sebelum mulutnya membuka untuk minta air, sebelum tangannya bergerak untuk mengambil cangkir, kalian harus segera memberinya minum. Nah, sekali lagi, layani dengan baik. Siapa tahu di antara kalian ada yang terpilih dibawa ke keraton untuk dijadikan selir Temenggung Jamali. Kidemang, lucu. Pertunjukan tari-tarian itu cepat selesai. Padahal sangat bagus. Saya pun orang sini, tidak pernah bosan menonton mereka bila sedang mengadakan pertunjukan. Namun, apabila Temenggung menghendaki mereka terus bermain, saya bisa menyuruhnya. Terima kasih. Cukup, Kidemang. Hari sudah agak larut malam. Aku segera akan istirahat dan tidur, supaya besok pagi
aku bisa melanjutkan perjalanan dengan tubuh yang segar. Besok pagi? Iya, besok pagi. Aku harus sudah berangkat ke desa Waruga. Kenapa tergesa-gesa, Tumenggung? Besok malam masih ada pertunjukan hiburan lainnya. Aku sedang mengemban tugas, Demang. Aku harus membasmi wabah penyakit yang melanda desa Waruga. Sebenarnya tidak terlalu gawat seperti yang diceritakan orang-orang, Tumenggung. Maksudmu? Saya sudah pergi ke sana. Oh iya? Benar, Tumenggung. Begitu saya mendengar penduduk desa Waruga diserang wabah penyakit, Ya. segera saya berangkat ke sana. Dan saya lihat, sebenarnya wabah penyakit itu penyakit yang biasa saja. Penyakit biasa? Iya, demam yang diakibatkan oleh pergantian musim. Nanti pun bila pergantian musim sudah berlalu, saya rasa penyakit itu pun sirna, Tumenggung. Tapi Demang, aku mendapat tugas khusus dari Tuanku Brahma. Jadi, apakah wabah penyakit itu wabah biasa atau bukan? Itu perkara nanti. Yang penting, aku harus melihatnya sendiri. Iya, Tumenggung. Arya Dengklak, Kidemang, sini. Baik, Kidemang. Ada apa, Kidemang? Tumenggung Jamali sudah masuk ke dalam kamarnya. Istirahat. Iya. Kelihatannya seorang pejabat tinggi yang berdisiplin tinggi. Maksud Kidemang? Dia berkeras hati. Besok pagi akan berangkat ke desa Waruga. Wah, gawat juga. Itulah, aku sudah berusaha sekuat tenaga agar dia mau mengundurkan acara pergi ke desa Waruga. Tapi tidak berhasil. Kidemang, lalu kita harus bertindak bagaimana? Semuanya tergantung kepada kepandaian si Purwanti di dalam usahanya menaklukkan Tumenggung Jamali. Purwanti? Purwanti yang itu, yang biasa? Iya, ya. Aku menyuruh Purwanti menyelundup ke dalam kamar Tumenggung Jamali. Mudah-mudahan Tumenggung Jamali bisa runtuh oleh Purwanti. Pasti bisa. Purwanti sudah ahli menaklukkan laki-laki. Jangankan Tumenggung Jamali yang masih bujangan, Kanjeng Adipati Singkur yang sudah beristri bertekuk lutut oleh Purwanti. Pokoknya Purwanti hebatlah. Tubuhnya montok, kulitnya putih, dan suaranya wah lembut menghanyutkan. Tapi tidak ada salahnya kau menyiapkan anak buahmu 5 atau 6 orang lagi. Untuk apa? Kalau Tumenggung Jamali berbuat di luar batas. Maksud Kidemang? Diam-diam melarikan diri. Oh, begitu. Beres Kidemang. Iya, ya. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek, dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Aduh. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih, minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Selamat malam, Kanjeng Tumenggung. Maaf, saya mengganggu. Siapakah Anda?
Saya Purwanti. Saya dititahkan untuk memberikan ini kepada Kanjeng. Apa itu? Air hangat. Wah, air hangat satu baskom besar. Banyak sekali. Untuk apa? Untuk mencuci kaki Kanjeng. Mencuci kaki. Iya. Sehabis menempuh perjalanan jauh, merendam kaki di air yang hangat suam-suam kuku, baik sekali. Selain kaki menjadi segar, juga menghilangkan letih. Iya, memang ada benarnya juga. Tapi simpan saja di dekat kaki tempat tidur itu. Baik, Kanjeng. Silakan Kanjeng Tumenggung duduk. Duduk di tepian tempat tidur saja. Ya, agar mudah menjuntai kaki. Duduk. Betul, Kanjeng. Duduk di tepi tempat tidur. Lalu, kedua kaki direndam ke dalam air hangat dalam baskom ini. Biarlah, aku bisa melakukannya sendiri. Kanjeng duduk saja. Saya akan mencuci kaki Kanjeng. Tidak usah. Hanya merendamkan kaki saja tidak susah. Aku bisa melakukannya sendiri. Kanjeng Tumenggung letih. Biar saya yang mencuci kaki Kanjeng. Jangan. Tidak usah. Nanti saya dimarahi Ki Demang. Tidak meladani Kanjeng dengan baik. Aku nanti yang bilang kepada Ki Demang. Tidak, Kanjeng. Saya nanti dipecat. Saya orang miskin. Kalau dipecat dari sini, saya akan kemana? Ya, baiklah. Terima kasih, Kanjeng. Aku yang terima kasih. Kaki adalah tempat seluruh badan bertumpu. Kalau kaki terasa letih, maka badan pun akan merasa letih. Nah, kalau sudah direndam begini, lalu dicuci, maka akan terasa segar. Lupa. Pintu belum ditutup. Biarkan saja terbuka. Nanti ada yang lewat. Kan tidak enak dilihat orang. Tidak apa. Hanya mencuci kaki saja. Ini kamar khusus untuk Kanjeng. Jadi tidak baik kalau pintunya terbuka menganga seperti itu. Sudah selesai. Sudah dicuci dan dilap hingga kering. Sekarang Kanjeng dapat tidur dengan badan yang segar. Silakan, berbaringlah. Kaki Kanjeng harus diurut. Tidak usah. Tidak usah diurut. Dipijit juga jangan. Supaya darah jalannya jadi lancar. Begitu bukan? Purwanti, terima kasih atas pelayananmu yang baik. Sekarang aku mau tidur, supaya besok pagi-pagi benar aku bisa berangkat meneruskan perjalanan. Jadi Kanjeng Tumenggung kakinya tidak mau dipijit? Terima kasih. Tidak, Purwanti. Nah, kau sudah bisa keluar. Selamat malam. Selamat malam, Kanjeng Tumenggung. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Aduh, Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. rokok. Apa itu rokok? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih, minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh?
di sini? Kau harus berada di dalam kamar bersama Kanjeng Tumenggung Jamali, bukan? Saya diusir. Oh, apa? Diusir? Saya sudah berhasil sebagian. Berhasil sebagian bagaimana? Dia sudah mau saya rendamkan kakinya dan dicuci. Tapi ketika mau saya urut kakinya, tidak mau. Kamu kasar barangkali atau tidak sopan. Malah sebaliknya, saya ladeni dengan lemah lembut, mesra dan sadu. Tapi tetap saja tidak mau. Katanya capek, ingin tidur, supaya besok pagi bisa segera melanjutkan perjalanan ke desa Waruga. Waduh, bagaimana ini? Kita rugi besar. Wah, Berapa coba biaya menyelenggarakan acara besar-besaran seperti ini? Semua rombongan kesenian sudah dibayar untuk mengadakan pertunjukan. Main tiap malam, selama 7 malam. habis bagaimana lagi? Kanjeng Tumenggung Jamali memang lain dengan tamu-tamu kita yang dulu-dulu. Yang ini kelihatannya sangat alim. Ya, sudahlah. Kau boleh pergi. Besok hubungi aku lagi. Baik, Ki Demang. Naga-naganya tidak beres. Perempuan tadi itu pasti disuruh Ki Demang sebagai teman tidur. Keparat juga Ki Demang Cangkudu itu. Aku mencium ada sesuatu kesengajaan di dalam acara penyambutan dengan pesta besar-besaran ini. Ya, mungkin saja ada pihak yang berusaha untuk mengulur waktu pemberangkatanku ke desa Waruga. Wah, kalau begitu, tidak usah menunggu besok. Malam ini juga aku harus berangkat. Dengar, Ruanti gagal. Saya sudah menduga, Ki Demang. Soalnya Tumenggung Jamali ini lain. Orangnya alim. Jadi harus bagaimana ya? Sudah. Dibius saja. Apa? Dibius? Iya. Minumannya dikasih ramuan daun kencubung. Pasti dia kelengar. Terhadap Tumenggung Jamali, jangan gegabah dengkak. Dia tabib yang hebat. Ahli membuat obat-obatan. Hanya dengan melihat, tanpa mencicipi, dia akan tahu apakah air minum itu mengandung obat, racun atau tidak. Maka, kalau kita menaruh sesuatu pada minumannya, dia akan tahu. Ki Demang, jadi harus bagaimana? Kita lihat besok saja. Iya. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Aduh, Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. prokol. Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih, minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Ki Demang telah melakukan
melakukan kesalahan yang fatal, yakni dengan menyodorkan seorang perempuan bayaran kepada Tumenggung Jamali. Maka Tumenggung Jamali dapat mencium sesuatu yang tidak beres di balik upacara penyambutan yang sangat meriah itu. Dengan demikian, Tumenggung Jamali jadi berpikir lain. Dia tidak menunggu sampai matahari terbit, tetapi malam itu juga dia akan segera berangkat ke desa Waruga. Lalu bagaimanakah sikap Ki Demang terhadap sikap Tumenggung Jamali tersebut? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Procout, obat flu.